Garam Rukyah salah satu barang dengan transaksi paling besar di seluruh marketplace di Indonesia. Jelas ini adalah sebuah kejahatan dan penipuan. Dan yang lebih buruk lagi, kejahatan dan penipuan ini dibalut dengan topeng keagamaan. Seorang Ferry Irwandi yang logikanya sangat runut, sistematis, tapi ketika masuk kepada problem agama, beliau mencomot, tidak mencari data yang valid tentang dalil agama. Kami ingin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Ferry soal kesimpulan penjualan ini bertentangan dengan agama hanya karena argumen. Bukan hanya mengkritisi kepada logika mistika, tapi juga kepada tujuan logika mistika bahwa ini baik enggak sih? Tan Malaka itu tidak hanya ma-nya saja, D-nya juga ada itu loh. Kan Madilo kan, Oh iya, materialisme. Kan Bang ah. Ferry kan ngambil materialisme, tapi bagi kita kurang di dialektikanya. Oke sobat-sobat KIO, kita kembali lagi dalam diskusi ilmiah yang ya dikit-dikit bercanda lah ya. Banyak dikit-dikit serius, Bung. Oh dikit-dikit serius ya. Banyaknya bercanda. Banyak bercanda. Sorry. Kembali. Ya. Nggak usah terlalu serius. Sekarang gini Bung, kita ini ingin membicarakan hal yang sudah dibuat nih kontennya oleh influencer panutan kita. Sekalipun dirinya tidak mau disebut sebagai influencer. Ferry Irwandi. Guru kita ya, Bung Ferry. Guru digital murid, ya. Kita murid Anda. Oke, beliau di sana di video terbarunya membongkar kesesatan penjualan garam rukyah. Bahkan beliau di sana mengatakan bahwa garam ini nih, garam krosok, garam dapur ini sebenarnya harganya cuma sekitar 3.000 sampai 6.000. Tapi kalau diganti dengan nama garam rukyah, harganya bisa sampai 150.000. Dan fakta ya. Dan itu fakta. Ya. Beliau menampilkan data-data dan semisalnya. Cuman di dalam video itu ada yang klise nih. Gimana? Klise teruntuk kita yang lama belajar agama ya. Bisa dibilang dari kecil S1 S2 kita ya soal fikih dan usul fikih. Ya, ini ketika beliau memaparkan argumen pertama. Saya bisa bilang itu argumen pertama bahwa penjualan garam rukyah ini kata beliau itu gak enak sih bilang beliau itu kayaknya kurang akrab tuh ya. Bung Ferry. Bung Ferry. Kata Bung Ferry penjualan garam rukyah ini bertentangan dengan agama. Dan ketika mengatakan seperti itu, ketika mengatakan kesimpulan itu, argumennya adalah menampilkan ustadz-ustadz yang dakwahnya itu mengatakan bahwa ini bid'ah, ini tidak pernah dilakukan di Nabi tidak ya. pernah dilakukan di Nabi. Itu gimana Bung? Menurut kamu responnya? Pertama yang aku dapat dari video itu, yang aku baca dari satu video yang Bung Ferry buat itu Bung. Aku yang pertama baca itu tentang gini. Ternyata krisis ketokohan. Di mana seorang Ferry Irwandi yang logikanya sangat runut, sistematis. Tapi ketika masuk kepada problem agama, beliau mencomot pendapat-pendapat yang itu diperdebatkan oleh kalangan kita sendiri. Ya benar. Seorang yang intelektual, sangat intelektual, tidak mengobservasi ini, tidak mencari data yang valid tentang dalil agama perihal kejadian itu gitu, tentang garam itu. Jadi begitu miris bagiku, seandainya seorang Ferry Irwandi saja bisa memperoleh argumen agama dan ngambil dari channel-channel seperti itu, apalagi yang lain Bung. Iya itu. Apalagi yang lain. Itu. Itulah krisis tokoh yang sekarang Bung. Di sana disebutkan bahwa Ferry, aku tidak bisa ikut berargumen di dalam agama ini karena aku bukan pakar. Oke, di situ. Tapi ketika dia sebut pakar, kemudian dia tampilkan orang-orang itu, ternyata di kalangan kita nih, orang-orang itu malah problematik. Bukan hanya di kalangan kita, di kalangan mereka juga ada yang saling ya. saut-sautan lah. Gitu. Gitu Bung.
Yang aku tangkap pertama kali. Nah, Krisis ketokohan. Oke. Jadi menurut Anda itu Bung Ferry gagal lah ya? Gagal di dalam itu. Kesalahan sampean pertama, Mas. Ya, yang kedua begini. Ini basic sekali ya dalam metodologi hukum Islam. Ya basic bagi kita maksud saya ya. Bahwa teman-teman baik kalangan NU, Muhammadiyah, Salafi atau manapun pasti tahulah tentang kaidah yang ini sudah populer banget di dalam Kajian Islam ya. kajian Islam, ilmu usul fikih, yakni tidak dilakukan Nabi Itu tidak belum. berarti tidak boleh. Itu kan? Iya, iya, Ada iya, mudalil laisa dalil. Tidak ada dalil itu bukan menjadi dalil untuk mengharamkan kayak gitu ya. Karena tidak semua apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Kayak gitu. Iya, oke. Tapi saya kasih dulu ya, saya kasih saya kasih garis besar dulu bahwa kami sepakat kepada kesimpulan Bung Ferry bahwa penjualan ini Bermasalah ya. bermasalah. Kita sepakat di Nah, titik kita itu. sepakat di titik Dan itu. Ferry memang sebenarnya Poinnya di poinnya sana. itu. Poinnya di sana, bukan agamanya loh. tapi membangun argumennya yang kita tidak sepakat ya. Membangun argumen itu dengan dalil bid'ah, bukan dalil bid'ah. Dalil menampilkan video yang itu menunjukkan bid'ah. Itu kami tidak sepakat. Ya. Karena secara metodologi hukum Islam yang kami pelajari dalam usul fikih manapun, lintas madhab manapun mengatakan bahwa ada mudalil, laisa dalil, tidak ada dalil itu bukan berarti sebuah argumentasi untuk mengatakan bahwa itu tidak boleh kayak gitu ya. Itu basic banget lah dalam metode hukum Islam ya. Oke. Tapi gini Bung, sebenarnya penggunaan garam itu sendiri benar nggak sih? Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Secara literatur Islam nih, agar kita kasih pengetahuan, kan katanya di sana ditampilkan sebuah video bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bener nggak sih sebenarnya? Gini ya, garam ya, soal garam. Soal garam. Apakah garam, kalau mau disederhanakan pertanyaannya itu, apakah Nabi pernah menggunakan garam Sebagai alat ya, pengobatan. Ternyata ketika saya riset ya, terutama saya bertajuk pada dua kitab ini. Yang pertama kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Itu beliau punya kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Pengobatan yang dari Nabi lah. Pengobatan dari Nabi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini teman-teman Salafi pasti populer lah. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Oh, harusnya kitab mereka ya. Ibnu Taimiyah itu yang menjadi patokan rujukan utama dalam kalangan Wahabi, kalangan Wahabi atau Salafi lah dalam Indonesia ini. Saya nggak permasalahkan kata-kata Wahabi itu ya, bukan lah. Oke, itu jadi patokan dan beliau itu diakui keilmuan hadisnya, keilmuan fikihnya, keilmuan Islamnya dan juga keilmuan kedokterannya. Sehingga beliau buat kitab At-Tibbun Nabawiyu. Dan pengobatan di masa Nabi ya. Pengobatan yang bukan cuma di masa Nabi, Bung, dilakukan Nabi. Secara tradisional lah, secara pengobatan tradisional. Dan ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Di sana banyak sekali disebutkan tentang pengobatan Nabi. Dan salah satunya adalah medianya adalah garam. Di sana ditemukan medianya adalah garam. Misalnya nih, Nabi pernah menggunakan media garam itu dalam pengobatan karena disengat kalajengking. Karena disengat kalajengking. Jadi di sana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musnadnya. Jadi Nabi itu dalam satu kesempatan sholat, kemudian ketika sujud beliau itu disengat oleh kalajengking di jari jemarinya. Gak tahu ya ini jari jemari kaki atau tangan ini. Bahasanya fi usbu'ihi. Kemudian Nabi ya fansorofa. Selesai kemudian la'anallahul aqraba matada'una tiyak wala ghairuhu. Ya artinya kalau dalam bahasa kasar misuh. Misuh. Tapi Nabi enggak kayak gitu lah. Wah, wadah ya kayak gitulah. Kemudian Nabi da'a bi ina'in fihi ma'un wa milhun. Nah, dalam bahasa Arab garam itu dikenal dengan milhun dengan istilah milhun. Kemudian Nabi berdoa menggunakan wadah yang isinya itu adalah air dan garam. Kemudian Nabi meletakkan yang disengat oleh kalajengking itu di air dan garam itu.
Dan membaca, bukan cuma itu, membaca kul huwallahu ahad dan wal Garam muawwidhatain. ru'yah. Berarti Nabi pernah meru'yah dirinya sendiri dengan metode garam gitu kan. Metode garam. Oke. Nah, di dalam hadis ini katanya beliau Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dalam hadis ini di sini ada penggabungan antara pengobatan tabiat, pengobatan tradisional dan pengobatan al-ilahiyu, pengobatan ilahi, ya kan. Nabi menggabungkan antara doa kepada Tuhan dan ikhtiar. Ikhtiar secara tabiat lah kayak gitu. Dan beliau di sana bukan hanya menerima dogma itu dari Nabi, bukan. Beliau menjelaskan secara ilmiah pada masanya beliau ya, yang mungkin sekarang itu bisa lebih diilmiahkan lagi. Beliau menjelaskan di sana kenapa kok bisa pakai garam dan air kayak gitu. Di sana disebutkan begini, fa inna fil milhi naf'an likatsirin minas sumum. Jadi di dalam garam itu banyak manfaat untuk membuang segala racun-racun. Dan lebih-lebih sengatan kalajengking kayak gitu. Bahkan beliau menyebutkan begini ya, ini alasan ilmiahnya ya. Di dalam garam itu terdapat sesuatu yang kuat yang dapat menarik dan mengurai semacam zat dari kalajengking itu. Semacam racun dari penawar kalajengking. lah ya. Penawar begitu. Dan sebenarnya ketika Nabi itu digigit oleh kalajengking, disengat oleh kalajengking, maka di sana katanya itu ada kuwatun nariyatun tahtaju ila tabridin wajad bin ila akhirih. Di sana itu ada kekuatan yang api, yang panas gitu kan, yang butuh untuk didinginkan dan ditarik, dikeluarkan. Oh ya, kayak fungsi obat lah ya. Fungsi obat. Sehingga di sanalah perlu media air dingin untuk memadamkan apinya, panasnya itu, dan perlu garam untuk menarik mengeluarkan racunnya itu. Dan Kayak juga gitu. kalau kita cross check di Google lah, manfaat garam itu sangat banyak sekali, banyak sekali. Tadi aku coba searching karena literatur budaya kesehatan kita nih sebagai orang-orang desa benar-benar yang pakai garam lah. Misalnya kumur-kumur ketika sakit gigi. Kita sakit gigi pakai garam. Artinya di budaya kita itu sudah memang ada gitu. Yang memang sekarang melalui proses pengkinian yang kita sebut obat. Kalau dulu udah ngerti apa itu obat. Yang mereka tahu ketika sakit gigi ya kumur-kumur garam. Sekarang lebih menjadi lebih modern lah. Misalnya jadi Ponstan lah dan sebagainya. Ketika aku cek Bung, itu sangat banyak sekali. Aku bacakan saja ya, bahwa manfaat garam itu terkandung natrium, kalium, magnesium, kalsium, yodium, yang itu bisa kalian share sendiri. Cari sendiri gitu, bisa searching sendiri di Google, dan itu sangat banyak sekali bagi tubuh gitu. Tentang garam itu sendiri. Banyak lah. Kalau kalian dilihat di Alodok, Halodoc, CNN itu banyak lah soal garam itu berfungsi untuk kesehatan tubuh ya. Oke, saya tambah ini. Di dalam kitab At-Tibbun Nabawiyu, beliau itu tidak hanya melampirkan apa saja nih yang hadis-hadis gitu yang menunjukkan tentang pengobatan Nabi. Tidak hanya itu, beliau melampirkan secara rinci, Ibnul Qayyim Al-Jauzi melampirkan secara rinci alat-alat yang digunakan untuk pengobatan. Dan salah satunya adalah garam. Dari huruf hijaiyah, hamzah sampai iya gitulah ya. Oh, itu ada semua. Ada semua. Dan ada al-milhu. Termasuk zaitun, habatus sauda. Ya pengobatan-pengobatan herbal itulah masuk ke sana. Dan saya kira teman-teman praktisi pengobatan herbal ya, sekalipun kita memang tidak menggunakan pengobatan herbal, saya kira rujukannya ke kitab ini memang. Nah, di sana salah satunya milhun. Ternyata ada hadis Nabi, sayyidu idamikum al-milhu. Tuannya lauk pauk atau tuannya bumbu-bumbunya dari kalangan kalian itu adalah al-milhu, semuanya. Garam. Kenapa? Karena garam itu gini, bunyi selanjutnya begini. Sayushiku antakunu fin nasi mithlal milki fit ta'ami wa la yasluhu ta'amu illa bil milki. Katanya begitu. Bahwa
kamu ini manusia itu hampir samalah seperti garam di dalam makanan. Di mana makanan itu tidak bisa baik, tidak bisa mantap dimakan kalau nggak ada garamnya. Kayak gitu. Jadi bahkan di sana beliau jelaskan bahwa al-milhu yuslihu ajsaman nasi. Garam itu dapat membuat baik tubuh manusia, membuat baik makanan manusia, membuat baik semua sesuatu yang mencampuri garam. Bahkan bisa membuat bagus emas dan perak. Gitu ya. Artinya beliau jelaskan ada zat-zat yang terkandung di dalam garam dalam ya. sana dan dapat mengakibatkan maslahat. Tapi yang perlu kita jelaskan Bung, ini mungkin pengetahuan bahwa kenapa ada kelompok-kelompok yang tidak dan menganggap bahwa itu bid'ah. Karena titiknya sebenarnya yang digunakan argumen itu kenapa disebut bid'ah. Karena poinnya adalah dianggap mengambil berkah dari barang itu. Tidak menjadikan media. Wahabi. Wahabi itu kenapa tidak mau kepada kalau pakai garam kayak gini, ru'ya kayak gini, ru'ya pakai garam gak mau. Gara-gara mengambil berkah. Titiknya itu. Padahal tidak, ya kita tidak mau manfaat dari situ, tapi menjadikan itu sebagai media, oke-oke saja kan? Iya. Dan kalau dilihat di dalam kitab kedua ya, yang saya temukan dalam kitabnya Kunuzun fir Roqiyati wa Tibbin Nabawi, ini sama saja lanjutan dari kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, tapi yang ngarang beda. Yang ngarang itu Abu Ahmad Kamal Mukhtar Ismail. Di sana beliau menjelaskan ar-ru'yah, ini ru'yah yang syariat ini yang ada di hadis Nabi itu yang ada berapa di sini? Yang pertama ada ar-ru'yah sama seperti yang di dalam hadisnya Ibnu Majah katanya. Yang kedua ar-ru'yah dengan Al-Fatihah. Yang ketiga ru'yah dengan surat Al-Baqarah ayat kursi. Kemudian yang keempat ru'yah dengan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang kelima ru'yah dengan membaca di atas air. Saya baca Arabnya ya. Ar-ruqyatu bil qiraati 'alal ma'i wal milhi wat turabi was sidri. Dan ada hadisnya. Ru'yah dengan membaca di atas air gitu kan. Maksudnya dibaca-bacain ke airnya itu. Dan garam dan debu dan daun bidara. Dan beliau tidak hanya menjelaskan secara dogmatif ikut kepada Nabi. Beliau juga menjelaskan alasan logisnya ya. Dan konteks-konteksnya. Gitu. Saya jelaskan dulu secara metodologi. Saya bilang tadi, apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak mesti tidak boleh. Karena masih ada yang dikatakan Nabi walaupun tidak dilakukan. Oke. Kalau kayak gitu nanti nyuntik terus gak kemudian boleh, tak boleh. Atau paru-paru atau infus tak boleh karena ada ikut Nabi kayak gitu. Tidak mungkin begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini juga buat mereka yang pakai ru'yah ini. Apapun yang dilakukan Nabi, ini kan pertanyaan metodologisnya. Apapun yang dilakukan Nabi, apakah kita harus melakukan? Kan kayak gitu. Iya. Walaupun memang tadi ada Nabi nih pakai garam nih, apakah kemudian kita lakukan? Harus melakukan pakai itu, gak boleh ke dokter kayak gitu. Ya enggak begitu. Itulah yang disebut proses pengkinian, Bu. Bagaimana literatur budaya dalam segi kesehatan kita kinikan sekarang ini. Kalau dulu prosesnya pakai garam, yang itu sulit diukur. Yang penting kalau orang dulu muncak nareng lambe, anggiria gitu. Kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu. Sekarang banyak dokter yang kredibel, ada sekolahnya. Ya tidak menabrak konsep itu, tapi mengkinikan konsep yang dulu menjadi sebuah konsep yang sekarang gitu. Ya, dan juga dilihat konteksnya Nabi itu yang pakai garam itu bukan cuma hadis-hadis tadi, banyak sekali sebenarnya pakai garam, baik dicampur zaitun, dicampur bawang merah, banyak sekali dah hadis Nabi soal yang garam itu harus dilihat konteksnya, penyakitnya. Sehingga dalam At-Tibbun Nabawi itu ada juga media diagnosanya, ada juga tata cara untuk mengatur, sama kayak di dalam dokter lah. Dan teman-teman praktisi itu bisa menjelaskan dan tidak bisa sembarangan juga. Tidak bisa sembarangan juga. Oke. Kalau dilihat dari teks-teksnya yang pakai garam itu hanya persoalan kulit gitu kan. Hanya persoalan kulit, kemudian tadi ada persoalan mulut, kemudian bisa memperkuat gusi, kemudian apa lagi? Dan lain-lain lah ya. Dan lain-lain yang pokoknya
yang bisa dijelaskan oleh ilmu kekinian, ilmu kedokteran kekinian. Tidak bisa dipakai pada ranah yang tidak dalam ranahnya garam. Seperti misalnya kayak di dalam garam ru'ya itu kan mengandung apa namanya? Katanya dapat menarik jodoh dan penglaris. sebagainya. Nah, kalau itu tidak ada di Nabi. Kalau itu tidak ada di Nabi berarti jelas. tidak semua kita tolak, tapi tidak semua juga kita terima gitu. Benar. Ya. Tapi Bung Ferry kan sebenarnya bukan itu yang menjadi titik persoalan. Iya. Bahwa yang menjadi persoalan utamanya adalah menjual garam dengan harga yang sangat mahal. Yang diembel-embeli dengan background agama. Sebenarnya gimana Bung? Tentang penjualan hal itu. Apakah penjualan, tentunya ilmu agama ya, apakah itu sudah masuk memenuhi syarat sehingga penjualan muamalah yang seperti itu, jual beli yang seperti itu bisa dianggap sah gitu. Oke. Saya ingin bilang begini, kita harus bisa bedakan antara Nabi pernah menjadikan garam sebagai media pengobatan ru'yah dan penjualan garam. Oh, dua ru'yah. hal yang berbeda ya. Itu dua hal yang berbeda. Yang pertama ini tadi itu, Nabi pernah menjadikan garam sebagai media pengobatan ru'yah, itu bagian dari doa. Ya jelas, itu tafaulan, tabaruk, tawasul dengan Nabi dan semisalnya. Yang penting tidak meyakini bahwa yang memberi manfaat atau mudarat adalah garamnya, tetap Allah kayak gitu ya. Yang kedua adalah penjualan ya, penjualan garam itu sebagai ru'yah, penjualan garam ru'yah itu masuk pada bab muamalah. Kalau jual sudah beli kan sudah jual beli, transaksi. masuk transaksi. Maka kalau sudah masuk kepada transaksi, maka harus mematuhi kaidah-kaidah transaksi. Kaidah-kaidah transaksi itu sebenarnya yang begitu banyak dalam kitab-kitab fikih, sebenarnya pada intinya Nabi bilang begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya kan? Kamu lebih mengetahui kepada persoalan dunia kamu. Sehingga Nabi atau syariat Islam hanya menjelaskan nilai-nilai universalnya, tidak formatnya. Formatnya terserah ya. Terserah. Karena di dalam transaksi sosial itu pasti berbeda-beda di setiap satu kondisi. Yang penting gak melebihi garis ini nih. Universalnya. Apa universalnya? Yang pertama di dalam muamalah harus ada at-taradhi fil uqud. Harus saling ridho, saling rela. Kemudian yang kedua al-wafa'u biha. Harus ada ketepatan janji. Misalnya kalau ada janji hari Senin, ya hari Senin kayak gitu. Atau bayarnya. ini bermanfaat ini. Habis. Kemudian ternyata tidak manfaat nih. Tidak memenuhi syarat itu berarti Bung. Masuk setelahnya itu nanti. Gimana? Yang ketiga hurmatur riba. Tidak boleh ada riba. Ya. Kemudian yang keempat wahurmatul ghoshi. Tidak boleh ada penipuan. Nah di sanalah masuk ranahnya. Tidak ada boleh penimbunan, harus mewujudkan keadilan, harus mencegah kedzaliman, harus menjaga harta dan semisalnya. Itu garis-garis yang tidak boleh dilewati walaupun formatnya berbeda-beda. Nah kayak gitu ya. Sehingga itu sebenarnya nilai universal dalam Islam itu dalam bab muamalah itu semuanya kembali kepada asas kemanusiaan dan asas keberakalan. Kalau ada sebuah transaksi yang jelas-jelas timpang nih, ada ketimpangan, tidak adanya keadilan di dalam kemanusiaannya, tidak ada keadilan di dalam keberakalannya, tidak berakal kayak tadi itu, maka itu jelas menabrak nilai universal yang telah digariskan oleh syariat Islam. Berarti jelas ya bahwa penjualan garam dengan harga yang sebegitu tingginya di saat garam itu menjadi produk yang sangat diminati dan dibutuhkan oleh semua kalangan, itu berarti ada al-ghusyu di sana. Tidak memenuhi etika-etika di dalam penjualan ya, sehingga gara-gara itu maka penjualannya sebenarnya tidak sah secara Islami ya Bung ya. Makanya yang bermasalah di dalam penjualan garam itu ya, dalam penjualan garam itu yang bermasalah ada dua. Yang pertama overclaim kepada faedah-faedah yang terdapat di dalam garam ru'yah itu overclaim banget, bisa mendatangkan jodoh, artinya yang tidak berkaitan dengan garam itu. Kalau misalnya kamu jual garam ru'yah, ini bisa dibuat masak, ya itu tidak overclaim. Tapi kalau itu bagus itu ya. Bagus itu. Kalau itu untuk mendatangkan jodoh atau untuk apa namanya lagi tadi,
penglaris toko, mengusir jin yang itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diuji secara ilmiah, maka itulah overclaim di sana. Nah, di sanalah yang disebut masuk dalam ranah al-ghusyu, penipuan ya. dalam fikih. Nah, al-ghusyu sendiri itu apa sih kalau dalam fikih ya? Al-ghusyu itu sebenarnya definisinya adalah zayyana lahu ghairal maslahati wa adhara lahu ghaira ma admaroh. Jadi dia menampakkan sesuatu yang tidak tampak sebenarnya. Jadi barangnya A tapi sifatnya dikasih B. Sebenarnya yang terkandung di dalam garam itu hanya buat masak atau hanya buat penyakit kulit gitu. Tapi ditampakkannya tidak itu. Malah jodohnya yang menari jodoh, rezeki, serat misalnya dan semacamnya lah ya. Itu masuk dalam ranah al-ghusyu. Kayak gitu ya. Dan al-ghusyu itu banyak sekali macamnya ya. Dan ulama fikih sepakat bahwa penipuan al-ghusyu itu haram. Baik itu pakai perkataan, baik itu pakai perbuatan, baik itu dengan cara barangnya itu ada aib kemudian disembunyikan misalnya, atau baik itu dengan berbohong, menipu, masuk di sana, itu namanya al-ghusyu. Semuanya daan ya, pokoknya intinya penjualan garam itu tidak sah secara Islami ya. Tidak sah secara Islami. Itu yang soal overclaimnya ya. Kemudian sekarang yang kedua, persoalan yang menjual dengan harga yang melampaui batas pasaran kayak gitulah ya. Itu gimana hukumnya? Nah, begini. Dalam jual beli sendiri, Islam itu memang tujuan jual beli itu untuk menarik laba. Ya kan? Dan tidak pernah ada batasan. Islam untuk menarik laba itu tidak ada batasan. Tidak pernah ada batasan. Mau jual berapapun terserah. Jual berapapun terserah. Tapi ingat, tidak ada batasan itu ada batasannya sebenarnya. Apa batasannya? Tidak menipu. Kamu beli baju 10.000 dijual 1 miliar terserah. Yang penting kamu tidak menipu. Misalnya saya bilang bahwa baju ini sudah dipakai Ronaldo dan kamu bisa buktikan begitu. Ya kayak gitu ya. Ini sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Imam Al-Qardawi dalam fatwanya. Beliau mengatakan bahwa wa minal adillati ala masyru'iyatir ribhi bi ghairi haddin. Jadi kalau bisa kita lihat dari dalil-dalil ini, sebenarnya soal keuntungan di dalam jual beli itu tidak ada batas. Yang penting idalam ya'ti antoriki goshin walahtikarin. Yang penting itu tidak datang dari cara menipu atau penimbunan dan yang semisalnya. Di dalam konteks ini seandainya garam itu hanya ditulis ini garam biasa seperti garam-garam yang lain, tapi saya jual segini, kayaknya nggak ada yang beli kan. Makanya disebutlah embel-embel agama. Karena agama memang menjadi satu keyakinan yang fanatik di beberapa kalangan. Benar-benar. Dan juga perlu diingat ya teman-teman. Sebenarnya garam itu termasuk lafadz yang diungkapkan oleh Nabi secara tegas di dalam hadisnya masuk dalam barang riba. Oh iya benar. Coba kita lihat bunyi hadisnya ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Ubadah bin Samit, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yanha an bai'id dhahabi bid dhahabi, melarang penjualan emas dengan emas, wal fiddati bil fiddati, perak dengan perak, atau wal burri bil burri, gandum dengan gandum, wa syairi bi syairi, sama juga, wa tamri bi tamri, kurma dengan kurma, wal milhi bil milhi, garam dengan garam, illa kecuali sawaan bisawain, harus sama nih, kamu nukarkan 1 kilo, saya juga nukarkan 1 kilo. Kalau garam pakai garam, ainan bi ainin, faman zada awis dada fakot arba. Kalau lebih nih, maka sungguh riba. Oh, kalau mau, misalnya kalau ada yang nyangka begini Bung, berarti kan kalau misalnya, itu kan kalau konteksnya barangnya sama gitu kan. Ini kan kembali ke konsep riba, sebenarnya ribet kalau kita jelaskannya. Ya, misalnya kalau nyangga teman-teman yang pegiat Basul Masail atau yang belajar fikih nyangganya begini misalnya. Itu kan kalau sama, ini kan antara uang dengan garam. Ini kan dua hal yang berbeda. Nah itu kan kamu kembali ke perdebatan soal apakah barang dibawiyahnya tertentu kepada yang dilakukan oleh tradisional banget lah. Kamu hanya ingin menginformasikan bahwa diingatkan nih di masa Nabi dan terjadi nih sekarang ternyata bahwa garam ini menjadi satu
komoditas yang sangat gede nilainya. Sampai sehingga ternyata Nabi secara tegas mengingatkan bahwa jangan sampai riba di sini gitu ya. Dan terbukti sekarang ya Bung ya. Iya, dan kalau saya boleh simpulkan ya Bung, gampangnya bahwa kami ingin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Ferry soal kesimpulan penjualan ini bertentangan dengan agama hanya karena argumen bid'ah. Itu kami tidak setuju. Tapi kami setuju bahwa penjualan garam ru'yah itu bertentangan agama kalau masuknya bab muamalah. Artinya kita itu tidak setuju di dalam membangun argumen kepada ketidakbolehan di dalam Islam. Bahwa kita bermuara di titik bahwa ini tidak boleh, itu kita sepakat. Iya. Tapi gini Bung, aku menarik bahwa ingin membahas ini bahwa selama 3 bulan ini Ferry itu fokus kepada logika mistika. Yang mana sampai ada Project Malaka ya. Malaka Project dan sebagainya yang sampai nantang-nantang santet dan semacamnya. Aku ingin disebut mengkritisi juga tidak gitu. Tapi yang dampaknya adalah yang Ferry lakukan itu bagiku di kalangan sekarang itu bukan malah menjadikan sebuah kebaikan. Contoh, aku contohkan aja. Misalnya contoh, kalau di zaman-zaman kita dulu tidak boleh keluar malam-malam. Kamu jangan keluar malam-malam, ada hantu. Disebutkannya gitu kan. Padahal hantu tidak pernah ada. Tapi ingatlah bahwa tujuan tidak dibolehkannya keluar itu demi keamanan sebenarnya. Cuma argumentasinya yang salah. Di zaman sekarang nih gara-gara semuanya sudah terbukti bahwa setan tidak ada dan semacamnya. Malah orang-orang jadi keluar gitu loh. Di malam hari anak-anak jadi keluar. Yang sebenarnya tidak bolehnya keluar itu gara-gara demi keamanan. Waktunya istirahat. Ini gara-gara argumennya dipatahkan nih, tujuannya yang sebenarnya itu baik menjadi tidak terlaksana Bu. Atau yang lebih ketara seperti ini misalnya, kalau dulu tidak boleh nebang pohon sembarangan, ada penunggunya, argumennya kayak gitu. Gara-gara argumen ini dipatahkan, akhirnya orang tidak mencintai pohon lagi, ditebang sembarangan. Kita sepakat bahwa proses analisis kepada argumentasinya itu benar. Tapi ternyata melahirkan sebuah kesimpulan-kesimpulan atau tindakan-tindakan yang malah membuka ruang yang harusnya tidak dibuka. Iya, kayak gitu loh. Maksudku di titik itu yang harusnya dibanyakkan argumen. Iya. Bukan hanya mengkritisi kepada logika mistika. Tapi juga kepada tujuan logika mistika bahwa ini baik enggak sih? Kalau ternyata memang baik, itu juga diargumenkan gitu loh. Jangan hanya argumen menolak itu. Iya, paham. Artinya kan begini ya, jangan hanya fokus kepada logika mistikanya, tapi juga lihat nih ada sisi baiknya. Oke, logika mistika itu paling gampangnya adalah penyederhanaan sesuatu, gitu kan ya? Penyederhanaan. Karena tidak orang zaman dulu tidak cukup mempunyai pengetahuan untuk menjelaskan apa yang dia inginkan. Sehingga disederhanakan. Banyak sekali di dalam agama. Dalam fikih yang itu sebenarnya konteksnya adalah penyederhanaan. Kan kayak gitu kan. Hanya dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang menurut dalam zaman sekarang itu kontroversial. Misalnya kalau persoalan yang sampai sekarang gak selesai-selesai padahal sudah didebatkan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kan gitu kan ya. Allah bersemayam. Jangan bilang bersemayam. Itu sebenarnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu sebenarnya ingin menyederhanakan. Agar masuk kepada logika kita gitu untuk menalar itu. Bahwa bagaimana cara dulunya. Terserah. Allah itu terserah mau bersemayam di mana gak bertempat. Iya terserah gimana pun pokoknya terserah. Yang penting pada waktu itu Abu Hasan Al-Asy'ari ingin memudahkan kepada orang awam. Coba kalau Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan dengan yang sangat-sangat membingungkan dengan bahasa-bahasa ilmu kalamnya tidak dipaham nanti sama bahkan yang kemarin-kemarin sempat trending itu tentang santet.
santet itu kenapa kok ada santet dan semacamnya? Aku memperoleh nilai positif di sana. Gimana? Karena di yang aku ketahui gara-gara orang takut kepada santet, akhirnya orang tidak sembarangan kepada orang lain. Misalnya contoh, cara ngomong baik. Sekalipun takut disantet ya, aku sampai pernah ke satu daerah di Banyuwangi, karena kita daerah Banyuwangi. Aku di satu daerah, aku benar-benar menjaga tata kramaku, kesopananku, gara-gara takut disantet. Awalnya kayak gitu. Yang di kalangan sekarang gara-gara santet itu dibedah menjadi tidak ada, akhirnya nilai-nilai keluhuran tentang kesopanan itu semakin tergerus. Ya, ini artinya poinnya ingin menjaga dialektika nih. Dengan Bang Ferry yang mengikuti Tan Malaka. Ya. Tan Malaka itu tidak hanya ma-nya saja, D-nya juga ada itu. Kan Madilo kan. Oh iya. Materialisme. Kan Bang Ferry kan ngambil materialisme tapi bagi kita kurang di dialektikanya. Gitu. Benar. Sehingga tujuan-tujuan yang baik itu atau bahasa penyederhanaan kepada hal-hal yang tak masuk akal itu sebenarnya ada tujuan-tujuannya nih. Dan tujuan itu juga diungkapkan gitu loh. Aku juga riset Bung bahwa kenapa sih Tan Malaka dengan logika yang sebegitu kerennya tidak populer di zaman dulu. Baru populernya di zaman sekarang. Karena di zaman dulu yang aku riset, mungkin Bang Ferry lebih bisa menjelaskan ini. Tapi yang aku temukan adalah karena seandainya logika itu dimunculkan di masa itu, maka nilai tata luhur nih, kearifan lokal akan musnah. Karena tidak mampu nih orang untuk mendialektikakan tujuan tadi. Yang sekarang sudah mampu didialektikakan, tapi sayangnya hanya fokus kepada nilai kritis di sana saja. Tidak disebutkan juga tujuannya sebenarnya ini gitu loh. Dan juga Tan Malaka mengatakan seperti itu kan konteksnya untuk memerangi penjajah kan. Yang saya baca di Madilog untuk memerangi penjajah. Di mana penjajah menggunakan logika-logika mistika untuk menakut-nakuti orang-orang Indonesia sehingga gak mau bangkit nih. Bukan hanya itu Bung. Juga seandainya logika mistika itu Madilog itu dipopulerkan di zaman dulu. Aku pernah sampai menemukan ini. Entah koreksi kalau salah ya, bahwa memang dibenamkan Madilog itu. Iya. Benar-benar dibenamkan. Dibenamkan. Karena memang seandainya itu digunakan, itu akan chaos. Keadaan itu akan chaos. Yang mana di zaman sekarang dikinikan nih, itu mungkin untuk bisa digunakan. Tapi sayangnya bagiku, logikanya mandek hanya mengkritisi saja. Atau mungkin Bang Ferry sebagai guru kita ya, itu mungkin prosesnya ya. Nanti mungkin setelah ini sudah paten nih, logikanya sudah paten, maka tujuan-tujuan dari tata luhur di zaman dulu akan juga disampaikan. Iya. Makanya kita poinnya bukan lagi mau percaya santet, bukan dah. Enggak. Kita sudah buat video itu. Iya. Kita sudah buat video itu. kemudian ataukah kita ingin membenarkan penjualan ini tidak, penjualan garam ya juga tidak. Poinnya bukan di sana, tapi jangan mandek di sana tuh logikanya. Dilanjutkan untuk didialektikakan dengan tujuan-tujuan leluhur yang tadi itu. Ya begitulah. Mungkin itu ya Bung ya. Oke. Terima kasih sobat sudah mau nonton sampai akhir. Yang nonton sampai akhir, yang enggak nonton sampai akhir semoga tidak salah paham. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.